Placer, Stay Film di sini. Nah, di video ini saya akan membahas tentang anggota terkuat dari pasukan revolusioner, yaitu Dracula Mihawk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, jadi di sini saya akan kembali membuat teori yang cukup liar, yang pastinya disukai kalian semua. Jadi, kita tahu, Mihawk ini termasuk salah satu karakter yang paling misterius di dunia One Piece. Untuk saat ini pun, kita tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya, tentang tujuannya, lalu kekuatannya. Walaupun kekuatannya saya pernah membahas di video lain, tapi yang jelas dia adalah sang pendekar pedang terkuat di dunia saja. Mungkin selain itu titlenya adalah dia seorang Shichibukai, tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya Shichibukai. Tapi sampai saat ini kita belum pernah melihatnya bertarung dengan serius, atau setidaknya terlihat serius lah. Dia hanya melakukan sabetan-sabetan biasa saja di Marineford. Di favorite card-nya pun dia dikatakan bertarung seimbang dengan Shanks. Dan Mihawk berkata tidak ada orang lain yang lebih kuat dibandingkan rivalnya Shanks ini. Tapi itu semua terjadi di flashback yang bahkan sudah bertahun-tahun lamanya. Jadi sebelumnya saya mau berkata bahwa ide Mihawk bagian dari revolusioner ini tidaklah baru. Ada juga bahkan yang berkata Mihawk ini anggota dari Shanks. Mungkin dapat saya bahas di lain kali. Ide ini pun didapatkan karena Mihawk tidak mempunyai kru sama sekali. Dia tidak mempunyai teman atau koneksi apapun yang lain. Walaupun menurut saya itu tidak cukup menjadikannya sebagai anggota revolusioner. Maka di sini akan saya berikan beberapa petunjuk yang lain yang pastinya mind blowing sekali. Dan semoga kalian menikmati video ini. Jadi sebenarnya Mihawk ini adalah salah satu karakter favorit saya. Dia termasuk karakter yang kalem namun cool seperti Zoro. Saya pernah membuat beberapa video tentang Mihawk ini, mengenai haki yang dia miliki, lalu seberapa kuat juga Mihawk jika dibandingkan dengan karakter One Piece lainnya. Jadi kali ini sepertinya akan menjadi teori dari Mihawk yang paling liar. Kita akan mulai dari sesuatu yang paling jelas, yaitu dia tidak mempunyai kru, teman, ataupun kapal. Dia hanya berjalan di sebuah coffin kecil, atau seperti peti perahu. Bukan coffin yang ini ya. Anjay. Walaupun begitu, menurut saya itu pun cukup sebagai alasan yang baik. Tapi bisa saja dia emang seorang pengembara diri. Karena kita tahu dia sangatlah kuat. Tapi menurut saya, sangat aneh juga jika dia sendirian menjadi pendekar terhebat di dunia tanpa bantuan siapapun. Mungkin jika kita ambil contoh, sang wakil kapten kita, yaitu Roronoa Zoro. Apakah kalian pikir dia dapat menjadi hebat tanpa Luffy dan krunya yang lain? Bahkan menurut saya, Roger pun tidak dapat menjadi raja bajak laut sendirian. Kita tahu bagaimana dia bersama krunya sampai ke akhir impiannya itu, yaitu Laut Tail kan? Dan jika Mihawk dapat melakukan semuanya sendirian, dia adalah seseorang navigator yang luar biasa hebat. Jadi coba kalian pikirkan, apakah itu semua mungkin? Jika benar seperti itu, dengan semua skill dan dia akhirnya menjadi seorang pendekar pedang terhebat, bukankah secara jelas dapat kita katakan Mihawk ini adalah karakter terkuat di One Piece saat ini? Jadi dari situ dapat saya ambil kesimpulan, mungkin dia mempunyai kru atau setidaknya suatu organisasi. Dan di video inilah saya berkata dia bagian dari pasukan revolusioner. Mungkin ada juga yang berkata, kan mata-mata dari revolusioner ini di Shichibukai udah ada atau di pihak pemerintah, yaitu Bartolomeo Kuma. Jadi ngapain Mihawk bagian dari revolusioner ini? Nah, coba diingat lagi saat ini, Dragon tidak mempunyai mata-mata lain di pihak pemerintah. Walaupun saat ini Shichibukai pun baru saja dibubarkan. Walaupun menurut saya tidak cukup masuk akal jika dia menjadi Shichibukai hanya untuk membuang-buang waktu. Jadi mari sekarang kita langsung bicarakan hubungan antara Mihawk dengan Kuma. Kita tahu, di Sabaody Archipelago, Kuma melemparkan kru Mugiwara ke setiap tempat-tempat untuk mereka berlatih. Seperti Franky ke tempatnya Lab Vegapunk, lalu Nami ke Pulau Wetaria, dan dia pun melempar Sanji ke tempat Okama, di mana itu adalah tempatnya Ivankov, sesama revolusioner juga. Jadi pasti Kuma mengenal Ivankov ini. Kita pun pernah melihatnya di flashback dari Sabo Luffy bahwa Kuma dan Ivankov sedang bersama-sama. Jadi, kenapa dia melempar Zoro ke pulau Kuraigana, lebih tepatnya pulaunya Mihawk?
di mana seluruh kru yang lain dilemparkan ke tempat yang banyak orang. Seperti Sanji, yang akhirnya dia bertarung dengan Okama-Okama lainnya, tetapi Zoro. Ya, mungkin di sana ada babon-babon yang cukup hebat, tapi bahkan Zoro pun dapat mengalahkannya sebelum time skip, dan dia pun berkata semuanya. Ya, walaupun mungkin kita melihat di anime ada babon lain yang menggunakan pedang seperti Mihawk, tapi menurut saya itu hanyalah filler di anime saja. Jadi, di lain pihak, Zoro pun pasti membutuhkan mentor, serta bagaimana Kuma bisa tahu bahwa Mihawk akan melatihnya di sana. Dia adalah satu-satunya orang yang berada di pulau itu, mungkin dengan Perona yang dia kirim sebelumnya. Dan kita tahu, Kuma mengirim Luffy, Zoro, dan Sanji dengan setiap gurunya masing-masing, di mana Kuma berkata ke Rayleigh ke pulau di mana mereka dilemparkan kan. Jadi Rayleigh pun akhirnya tahu, dan dia nyamperin Luffy ke pulaunya Amazon Lily. Dan untuk Ivankov sepertinya cukup jelas karena dia temannya. Lalu, Mihawk, siapa dia? Kenapa Kuma melemparkan Zoro ke pulau itu? Nah, lalu di sini pun akhirnya saya menemukan hal yang cukup menarik, yaitu di pertemuan Shichibukai pertama kali. Di situ, Sengoku berkata, "Saya tidak pernah membayangkan kau akan hadir kepada Mihawk. Jadi, kenapa Mihawk hadir di pertemuan Mary Joyce? Yang kemungkinan dia tidak pernah datang saat panggilan Shichibukai sebelumnya." Di situ, dia berkata dia tertarik dengan beberapa bajak laut. Dan saat itu pun pertama kalinya Zoro mendapatkan bounty. Bahkan sebelumnya pun terlihat Mihawk ini melihat bounty dari Zoro dan juga Luffy. Dan akhirnya setelah itulah dia datang ke pertemuan Shichibukai. Zoro dan Luffy adalah alasan dia datang ke sana. Mungkin saya juga yakin dia dan Kuma membicarakan tentang Zoro di pertemuan itu. Walaupun saya tidak bilang Mihawk menyuruh Kuma untuk mengirim Zoro ke tempatnya, tapi itu memungkinkan mengingat dia tidak kaget Zoro sampai ke pulaunya tersebut. Jadi yang saya sampaikan adalah Mihawk mengatakan ke Kuma tentang Zoro, persis seperti ketika Shanks mengatakan ke Rayleigh tentang Luffy. Mungkin kurang lebih seperti ada seorang bocah dan bla bla bla, atau mungkin sesuatu yang lain lah. Yang selanjutnya akhirnya Kuma mengirim Zoro ke pulau Kuraigana. Bahkan di trailer bug pun sepertinya Kuma benar-benar mengetes apa yang dikatakan oleh Mihawk. Dan akhirnya benar kan? Kita tahu sendiri apa yang terjadi di trailer bug. Yang ada di sana adalah Zoro, di mana kita melihat keepikan Zoro demi sang kapten, yaitu Luffy. Dan Kuma pun berkata di akhirnya, ya, dia memang benar-benar anakmu Dragon kepada Luffy. Mungkin kurang lebih dia mempunyai kru yang mempercayainya begitu tinggi, sama seperti Kuma kepada Dragon mungkin. Lalu, Mihawk pun berkata bahwa Zoro untuk tetap berada di kastil. Jadi saya cukup yakin dialah yang memang menginginkan agar Zoro ini tetap berada di sana. Serta terdapat kemungkinan sangat tinggi juga Oda mengambil nama Mihawk ini dari Vlad the Impaler. Karena nama panggilannya adalah Vlad Draculae. Ini bukan teori saya, sebenarnya banyak teori tentang hal itu. Nah, apakah kalian juga tahu bapak dari Vlad 2 atau Vlad 2 Dracul pun diketahui sebagai Vlad the Dragon. Walaupun tentu saja saya tidak berkata Dragon ini adalah bapak dari Mihawk, tapi menurut saya mereka mempunyai koneksi yang cukup dekat. Vlad the Impaler atau Vlad 2 ini mengambil namanya dari Order of the Dragon, di mana itu adalah perintah sang naga jika kita artikan. Perintah itu untuk memilih seorang nobilit. Dan hal yang paling menariknya adalah coba kita lihat logo dari bentuk perintahnya. Bukankah itu sangat mirip dengan pisau kecil milik Mihawk? Jadi saya pun berpikir Alkitab Kuma dengan salibnya Mihawk mempunyai hubungan juga. Dia pun tidak kaget ketika tahu Luffy mempunyai Hosoku no Haki di Marineford. Seperti admiral yang lain, karena dia tahu Dragon pun mempunyainya. Nah sekarang, coba lupakan tentang anggota rahasia revolusioner yang cukup populer seperti Vegapunk atau Aokiji. Apakah kalian berpikir mereka semua lemah? Dragon pasti mempunyai kekuatan yang luar biasa, tapi yang lainnya? Menurut saya Sabo sangat kuat, tapi saya cukup yakin Sabo tidaklah yang terkuat setelah Dragon. Karena kita tahu gap di antara ranking 1 dan ranking 2 ini akan menjadi sangat jauh sekali. Jadi mereka pasti harus mempunyai seseorang lain yang sangat kuat untuk bertarung dengan World Government. Dan di sini saya mengambil tier revolusioner dari akun Black Leg Vinsmoke. Jadi menurut saya seharusnya akan ada tier lain selain para komandan ini. Mungkin dari kalian juga akan ada yang tidak suka dengan posisi dari para komandan ini. Karena menurut saya kemunculan pertama mereka tidak begitu epic. Mereka hanya melawan banyak laut lemah, yaitu Pinkbeard. Serta saya pun cukup yakin Morley dan Karasu ini sangatlah kuat. Untuk Karasu sendiri dia pernah berada di Dressrosa.
Dan saya pernah membahas apakah buah iblisnya ada di video ini. Jadi sampai sini, saya yakin pasukan revolusioner setidaknya sekuat Yonkou, atau bahkan mereka lebih kuat dari itu. Karena mereka adalah organisasi yang sangat penting. Doflamingo pun bahkan menamainya 4 grup terkuat, selain 11 supernova, para Yonkou, Angkatan Laut, dan yang terakhir revolusioner. Jadi saya yakin tidak hanya Mihawk, tapi anggota yang lainnya sangatlah kuat juga. Nah, kenapa saya berkata Sabo adalah yang terkuat kedua, bukan pertama setelah Dragon? Karena saya yakin Sabo itu diparalelkan dengan S. Bahkan buah iblisnya saat ini sama. S adalah komandan kedua dari Whitebeard. Dan kita tahu ada komandan pertama di sana, yaitu Marco. Serta saya pernah berkata sebelumnya bahwa biasanya sang pimpinan itu dimulai dengan angka 0. Seperti Mr. 0, Mr. 1, dan seterusnya. Sama dengan Whitebeard, lalu ada komandan 1, komandan 2, dan seterusnya juga. Jadi saya cukup yakin ada seseorang yang sangat kuat di atas Sabo ini. Dan jika kalian perhatikan dari pasukan revolusioner sampai saat ini, mereka tidak mempunyai satupun pendekar pedang. Bahkan Luffy, dia mempunyai 2, dan Whitebeard ada 4, dan yang lainnya. Jadi saya yakin Dragon tidak minta banyak dari Mihawk, hanya untuk melawan world government atau pemerintah saja. Bahkan mantan tangan kanan Raja Bajak Laut yang usia 78 tahun pun, yaitu Rayleigh, melatih Luffy. Mihawk hanyalah 4 tahun lebih tua dari Shanks. Shanks salah satu Yonkou, dan dia telah berbuat banyak ke dunia One Piece ini, di mana dia menghentikan perang lalu bertemu Gorosei. Jadi saya tidak yakin Mihawk ini hanya akan diam saja di kastil. Nah, saya pun menemukan karakter ini yang cukup mencurigakan di chapter 794. Ini adalah momen ketika flashback Sabo 12 tahun yang lalu. Pada saat itu, usia Mihawk masih 31 tahun. Jadi saya tidak akan aneh jika orang ini adalah Mihawk. Bahkan jika bukan, bisa saja ini adalah foreshadow dari Oda. Karena kita melihat 2 orang di sekitarnya digambar dengan sangat asal. Tapi untuk karakter ini seperti digambar dengan cukup serius. Bahkan pedang dan topinya pun sangatlah mirip. Jadi saya tidak percaya kebetulan jika berbicara dengan Oda Sensei. Nah, mari kita bicara tentang Mihawk versus Luffy. Mungkin jika Mihawk adalah revolusioner, kenapa dia membunuh Luffy, anak dari Dragon? Dan tentu saja jawabannya, dia tidaklah berencana untuk membunuh Luffy. Dia hanya ngetes berapa kuat Luffy ini. Luffy tidak mempunyai haki pada saat itu, dan menurut saya, Mihawk ini setidaknya setara dengan Admiral atau bahkan Yonkou sekalipun. Dan kita pun tahu sendiri bagaimana saat Luffy bertemu Admiral. Aokiji membekukannya denganlah sangat mudah. Lalu di Sabune Archipelago, kita lihat bagaimana Kizaru mengoverwhelming semua kru Luffy. Dan S pun harus menyelamatkan Luffy dari Akainu. Jadi saya yakin jika Mihawk mau membunuh Luffy pada saat itu akan sangat mudah baginya. Dan tentu saja, dia hanya mengetes kemampuan Luffy dan akhirnya dia pun mengetahui bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Luffy ini sangatlah berbahaya, yaitu mengubah semua orang menjadi temannya. Dan kita pun tahu bagaimana Kuma mengalahkan semua kru Luffy di Thriller Bark. Padahal dia sendiri sudah tahu bahwa Luffy ini anak dari Dragon. Jadi saya yakin mereka berdua ini hanya mengetes Luffy saja. Dan alasan lainnya adalah Mihawk ini terlihat sering membaca surat kabar atau apapun. Tapi mereka tidak pernah membahas apapun dari anggota revolusioner. Dia mungkin lebih fokus dengan membicarakan Moria untuk memberitahu Perona. Bahkan ketika seluruh dunia tahu, tepatnya yang Sabo yang katanya mati, Mihawk tidaklah sedikit pun menyebut-nyebut hal itu. Yang berarti kemungkinan besar Mihawk ini mengetahui semua rencana atau mungkin keberadaan dari pasukan revolusioner. Nah, jadi begitulah menurut saya jika Mihawk anggota revolusioner. Mungkin video ini akan cukup panjang, tapi semoga kalian terhibur dan menikmatinya. Karena saya sebisa mungkin memasukkan semua hal-hal yang cukup masuk akal jika Mihawk ini adalah seorang pasukan revolusioner. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang Mihawk ini? Apakah dia hanyalah seorang lonely wolf atau pengembara sendirian? Atau dia punya suatu organisasi lain seperti revolusioner atau bahkan kru dari Shanks? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.